Welcome to the new world. Lay down your weapons and you won't be hurt. Hai semua, Mr. E di sini. Kali ini Mr. E mau bahas sebuah animasi adaptasi dari salah satu komik terbaik Superman. So, seperti biasa, spoiler warning buat kalian dan inilah dia All Star Superman. Film ini diawali dengan ekspedisi dari Dr. Leo Quintum dan tim saintisnya yang pergi menuju matahari untuk mengambil sedikit apinya. Tapi ternyata roket yang mereka gunakan tidak cukup kuat untuk menahan radiasi dan panas matahari yang membuat mereka terancam akan terjatuh. Dan keadaan semakin diperparah dengan bermutasinya salah satu dari dua klon yang diciptakan oleh Dr. Quintum yang ternyata telah disabotase oleh Lex Luthor yang menjadikan klon tadi sebagai bom waktu. Di saat yang bersamaan, Lex Luthor mengendalikan klon tadi di sebuah ruangan tersembunyi dan melihat Luthor sibuk dengan urusannya sendiri, Jenderal Samuel Land, petinggi militer Amerika, langsung mempertanyakan aksinya karena Luthor dibebaskan dari penjara untuk mengabdi pada negara. Mendengar hal tersebut, Luthor langsung menyerang Jenderal Land dan berkata padanya jika dirinya perlahan-lahan mulai menua, sedangkan Superman tidak, dan untuk itu dirinya harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Kembali ke matahari, klon yang dikendalikan Luthor sebelumnya berniat untuk meledakkan diri, tapi tak lama kemudian Superman datang untuk menghentikannya dan melihat Superman, klon tersebut langsung melompat dan berniat meledakkan diri bersama Superman, tapi Superman langsung melempar klon tersebut ke matahari dan setelahnya dia menarik serta melindungi roket Dr. Quintum menggunakan medan bioelektriknya. Extending his own bioelectric field. Setelah kejadian tersebut, di markas Dr. Quintum di bulan, melihat kemampuan baru Superman tadi yaitu manifestasi dari medan bioelektriknya, Dr. Quintum langsung memeriksa tubuh Superman dan dia pun seketika terkejut karena Superman mampu mengangkat beban seberat 200 triliun ton yang menandakan kalau Superman lebih kuat 3 kali lipat dari sebelumnya. Tapi setelah itu, Dr. Quintum terlihat agak berat hati memberitahu hasil pemeriksaannya karena ternyata paparan radiasi yang Superman terima di matahari sebelumnya membuat sel-sel di tubuhnya kelebihan kekuatan, dan bukan hanya menambah kekuatannya, tapi hal tersebut juga membuat sel-sel di tubuhnya hancur dari dalam. Superman pun sadar jika dia sekarat, dan Dr. Quintum meminta maaf kepada Superman karena jika dia tidak berusaha mengambil api dari matahari, maka Luthor tidak akan memanfaatkan dirinya untuk membunuhnya. Dr. Quintum berjanji jika dia akan mencari cara untuk menyembuhkannya, tapi Superman meminta Dr. Quintum untuk merahasiakan kondisinya ini karena dia memiliki banyak hal untuk dilakukan. Kembali ke bumi, karena aksi penyerangan sebelumnya, tim SWAT langsung menggerebek kediaman Luthor, tapi sambil tersenyum, Luthor mempersilahkan tim SWAT untuk menangkapnya. Dia pun diadili, tapi karena dia bertindak tidak menyenangkan di sana, di mana dia menyalahkan Superman atas semua aksinya dan bahkan mengejek hakim, Luthor pun akhirnya dihukum mati dan dijebloskan ke penjara di Stryker Island. Mengetahui Luthor tersenyum ketika ditangkap, Lois pun bad mood dan setelah membantunya membawa bahan makanan, Clark Kent memutuskan untuk memberitahu Lois kalau dirinya adalah Superman. Lois pun seketika terkejut dan setelah itu Superman membawa Lois ke Fortress of Solitude dan saat di sana Superman mengajak Lois ke dalam fortressnya yang berisikan para Superman robot serta benda-benda koleksinya seperti Titanic, kotak Kandor, patung orang tuanya, senjata-senjata mematikan dari musuh-musuhnya, sebuah alat yang memungkinkan dia berbicara dengan keturunannya di masa depan yang mukanya mirip kayak bapaknya Lois, dan juga The Sun Eater, sebuah makhluk yang memakan cahaya matahari. Tapi ketika Superman sedang memberi makan The Sun Eater, Lois tidak sengaja mengintip ke sebuah ruangan di mana dia melihat para Superman robot sedang mengolah DNA-nya serta membedah sebuah boneka di sana. Lois pun bertanya-tanya apa yang mereka lakukan, tapi sesaat kemudian Superman mendatanginya dan meminta Lois untuk menjauh dari ruangan tadi yang membuat Lois semakin penasaran dengan ruangan tersebut. Setelah itu Superman mengajak Lois makan malam, tapi saat di sana karena tingkah Superman sebelumnya, Lois mulai curiga pada Superman dan memberikan pertanyaan padanya seperti kenapa Superman memberitahu identitasnya, bagaimana bisa Superman dan Clark berada di waktu yang sama, dan apakah Superman selalu jujur padanya. Superman pun berkata jika dia berkata jujur, Clark dan Superman
Superman adalah orang yang sama dan ketika dirinya mengelabuhinya, hal tersebut dia lakukan untuk melindunginya. Tapi mendengar jawaban tersebut, Lois pun mengambil kesimpulan kalau Superman telah membohonginya selama bertahun-tahun. Superman pun langsung kicep dan Lois beranjak pergi meninggalkan Superman. Di kamarnya, Lois mulai paranoid dan mulai bertanya-tanya apakah Superman merencanakan sesuatu atau bahkan sedang melakukan sebuah eksperimen. Karena hal tersebut, Lois pun mempersenjatai dirinya dan pergi ke ruangan mencurigakan tadi membawa Kryptonite Gun. Dia juga sempat menembak Superman robot number 7 serta menembak Superman yang keluar dari ruangan tersebut. Beruntung Superman telah kebal dengan Kryptonite karena radiasi mataharinya, dan karena aksinya itu, Lois mulai mempertanyakan dirinya sendiri dan Superman memberitahu kalau robot 7 mengalami malfunction dan membiarkan pintu ruangan tadi terbuka yang membuat Lois menghirup bahan kimia yang membuatnya paranoid. Superman pun mengajak Lois masuk ke ruangan tadi agar dia tidak curiga lagi, dan saat di sana, Lois berkata jika dia melihat mesin bedah dan Superman meluruskan jika mesin itu adalah mesin jahit untuk menjahit kostum yang tidak bisa dihancurkan. Superman pun meminta maaf karena meninggalkannya sendirian dan alasan dia meninggalkannya untuk memberinya hadiah ulang tahun. Superman pun mengambil sebuah serum yang dia buat berdasarkan DNA Lois, dan serum tersebut akan memberikan kekuatan Kryptonian selama 24 jam. Lois pun mencobanya dan langsung mendapatkan efeknya di mana dia pulih dari paranoidnya dan membuat dia bisa terbang. Lois pun mencoba kekuatan dan kostum barunya bersama Superman dan mereka mendapatkan notifikasi ada penyerangan di Metropolis yang dilakukan oleh Krull dan tentara kadalnya. Tapi saat ke sana, ternyata Krull dan tentaranya telah dihabisi oleh Samson dan Atlas yang entah kenapa berhenti dari petualangan mereka menjelajahi waktu. Keduanya pun menggoda Lois dan ketika Superman ingin mengajak Lois pergi, Atlas menyarankan mereka untuk bertanding dan siapapun yang menang, maka dia yang berhak mengajak Lois pergi. Merasa tertantang, Superman pun setuju dan mereka pergi ke inti bumi sekalian memulangkan Krull dan tentaranya menuju tempat asalnya. Di sana, Raja Subterranosaurus meminta maaf kepada Superman atas aksi Krull, tapi dia juga memberitahu Superman kalau Krull diprovokasi untuk melakukan penyerangan oleh seorang pria bernama Samson. Superman pun berkata jika dia sudah curiga dan memberitahu jika dia yang akan mengatasinya. Setelah itu Superman kembali menghampiri Lois yang terlihat diberi sebuah perhiasan milik Ultra Sphinx oleh Samson, dan ketika mereka akan pergi ke tempat pertandingan, Superman meminta Samson untuk menjauhi Lois, tapi Samson memberikan koran yang dia dapatkan ketika melakukan time travel yang berjudul Kematian Superman. Dan sesaat kemudian, kalung Sphinx yang dikenakan Lois tiba-tiba mulai bersinar dan anehnya kedua dewa tadi terlihat mulai takut. Tak lama kemudian Ultra Sphinx tiba-tiba datang dan menangkap Lois yang mengenakan perhiasannya yang dicuri, dan karena itu Superman pun seketika marah kepada Samson dan Atlas yang telah mengancam nyawa Lois. Kedua dewa tersebut pun menjelaskan jika mereka tidak bermaksud, tapi mereka tidak bisa melawan Ultra Sphinx tanpa bantuan, jadi mereka membawanya ke sini. Setelah itu Ultra Sphinx berkata jika dia akan mengadili Lois dan jika Superman bisa menjawab pertanyaannya, maka dia akan melepaskan Lois dari hukumannya. Ultra Sphinx pun mengajukan pertanyaan dan untungnya Superman berhasil menjawabnya yang membuat Lois selamat dari hukumannya. Setelah Ultra Sphinx pergi, Superman pun berniat mengajak Lois pergi, tapi kedua dewa nggak tahu diri tadi masih meminta Superman untuk bertanding, dan karena diprovokasi lagi, Superman pun menerima tantangannya. Mereka adu panco di sebuah pulau tengah laut di mana Superman meladeni keduanya sekaligus dan dengan mudah Superman mengalahkan kedua dewa tersebut. Setelah itu Superman pun mengajak Lois jalan-jalan ke Atlantis, ke bulan, dan diakhiri dengan melihat bintang di Metropolis sebelum efek dari serumnya habis. Paginya, Superman atau Clark Kent ditugaskan ke Stryker Island untuk menemui dan mewawancarai Luthor, dan saat di sana, karena Clark Kent adalah alter egonya, dia pun bertingkah canggung, ceroboh, dan penakut di depan Luthor dan mulai mewawancarainya. Luthor pun mengatakan kalau dia hanya ingin dunia yang lebih baik, yaitu
yaitu dunia tanpa Superman, karena selama Superman masih ada, maka mereka akan selalu berada di bayang-bayangnya. Setelah itu Luthor bertanya kepada Clark bagaimana keadaan Superman, karena sebenarnya saat ini Superman sedang tidak baik-baik saja. Setelah itu mereka lanjut wawancara sambil jalan-jalan, tapi ketika melewati sel milik Parasite yang dendam dengan Luthor dan melihat di tubuh Clark memiliki banyak energi, mulai mengamuk dan berusaha menyerap energi milik Clark. Parasite pun menghancurkan selnya dan menyerap energi setiap orang yang dia temui, dan ketika kekacauan mulai terjadi, para narapidana di sana mengambil kesempatan tersebut untuk membuat kerusuhan. Di tengah-tengah kekacauan tersebut, Clark mengambil kesempatan untuk menyelamatkan para sipir dan menghentikan kerusuhan tanpa diketahui. Dia juga berhasil menghentikan Parasite dengan menjatuhkannya, dan setelah itu Luthor mengajak Clark ke selnya, meminta Clark untuk menulis biografi tentang dirinya dan membuka pintu rahasia yang ada di selnya agar Clark dapat pergi dari sana. Melihat hal tersebut, Clark pun bingung kenapa Luthor tidak melarikan diri, dan Luthor menjawab jika dia tidak menginginkannya karena dia akan duduk di kursi listrik mengetahui Superman telah tewas. Setelah itu Luthor mengantar Clark menuju sampan yang dibawa ponakannya, dan Clark pun pergi dari sana dengan perasaan yang campur aduk. Setelah itu, di Menara Daily Planet, Superman memberitahu Lois jika dia akan pergi jauh keluar angkasa karena dia tidak menemukan cara untuk mengembalikan kota Kandor yang diminiaturisasi oleh Brainiac, tapi dia telah menemukan sebuah planet yang cocok untuk warga-warganya. Tapi karena planet tersebut sangat jauh di luar angkasa, yang bahkan membutuhkan waktu 3 minggu untuk pulang pergi dari sana ketika dia dalam keadaan normal, maka saat ini dirinya membutuhkan waktu lebih lama dari itu. Lois yang mendengarnya pun tidak mengerti, dan Superman memberitahu Lois kalau dia memiliki satu rahasia yang belum dia ungkapkan, yaitu dirinya sekarat. Lois pun seketika sedih dan berkata kalau Superman pasti baik-baik saja, mereka pasti akan hidup bersama dan memiliki seorang anak. Superman pun memberitahu jika mereka tidak bisa memiliki anak karena biologis mereka berbeda, tapi Lois berkata pasti ada jalan lain, dan setelah itu Lois pun mempersilahkan Superman untuk pergi dan dirinya akan menunggunya di sini. 2 bulan kemudian, sebuah meteor terlihat jatuh tidak jauh dari Metropolis yang ternyata adalah Superman yang baru kembali setelah mengantar kota Kandor dan terlihat mulai melemah. Dia pun melesat ke arah Metropolis dan terkejut melihat perubahan yang terjadi, dan karena itu dia kembali ke kantornya yang membuat orang-orang di kantornya seketika bertanya-tanya dari mana saja dia selama ini. Clark pun berdalih jika dia berlindung di bunker ketika kerusuhan di Striker Island terjadi, dan melihat Clark kembali, Lois langsung menarik tangannya dan memperlihatkan koran dengan judul pahlawan baru bumi yang membuat Clark seketika terkejut. Tak jauh dari Metropolis, sepasang Kryptonian astronot bernama Bar-El dan Lilo terlihat berencana untuk membuat New Krypton di bumi dan membuat Metropolis menjadi ibu kotanya. Tak lama kemudian, Superman datang menghampiri keduanya, memperkenalkan dirinya, tapi kedua Kryptonian tersebut terlihat acuh kepada Superman dan memberitahunya jika mereka mengenal siapa dia, dan mereka sampai ke bumi karena mengikuti jejak yang ditinggalkan roket masa kecil milik Superman. Tapi setelah itu, ketika Superman berusaha untuk humble, keduanya malah menghina Superman dengan berkata jika Superman adalah orang yang lemah seperti ayahnya. Setelah itu keduanya pergi, dan ketika Superman mengikutinya, ternyata mereka telah menjadikan Fortress of Solitude sebagai markas mereka, dan dengan angkuh, keduanya berkata jika ini adalah hak mereka karena berkat matahari kuning di bumi, mereka bisa melestarikan budaya superioritas dari ras Krypton. Setelah itu Superman juga terkejut karena keduanya menghancurkan patung orang tuanya dan menggantinya menjadi patung mereka, dan karena itu Superman yang awalnya mengira jika keduanya bisa menggantikannya, seketika sadar jika keduanya tidak layak untuk bumi dan merasa kalau Superman menyombongkan diri. Mereka pun langsung memukuli Superman sampai babak belur.
Setelah kejadian tersebut, Superman kembali bekerja di Daily Planet, tapi di tengah-tengah jam kerjanya, Bar-El dan Lilo menemuinya dan menghina Superman karena menyembunyikan kekuatannya dan berbaur dengan manusia. Dan ketika mereka akan memberikan Superman pelajaran, Lilo tiba-tiba lemas dan terjatuh dan Bar-El juga mendadak lemah, tapi beruntung Superman berhasil menyelamatkannya. Bar-El yang melihatnya masih tetap angkuh di depan Superman, dan Superman memberitahu mereka jika mereka benar-benar mengikuti jejak roket miliknya, maka mereka melewati Krypton Debris Field, dan hal tersebut membuat mineral yang ada di tulang mereka perlahan-lahan berubah menjadi Kryptonite. Setelah itu Superman pun membawa mereka ke Fortress of Solitude, tapi dia tidak bisa menetralkan Kryptonite yang ada di tulang mereka, dan meski dia berusaha mencari caranya, tapi mereka berdua tidak memiliki banyak waktu. Melihat kebaikan Superman, keduanya pun tersanjung, dan karena itu mereka menyarankan Superman untuk mengirim mereka ke Phantom Zone selagi Superman mencari cara menyelamatkan mereka. Setelah mengirim keduanya menuju Phantom Zone, Superman pergi menghampiri Luthor di Stryker Island dan mengakui jika dia sekarat, dan karena itu Luthor telah memenangkan persaingan mereka. Jadi sekarang dunia telah menjadi miliknya, dan inilah saatnya bagi Luthor untuk menunjukkan jika dia bermanfaat bagi umat manusia. Superman juga berkata kalau dia tahu Luthor masih memiliki kebaikan di hatinya, tapi mendengar ucapan Superman, Luthor pergi menghampirinya dan malah meludahinya. 3 minggu kemudian, hari Luthor dieksekusi akhirnya tiba, di mana dia akan disetrum sampai mati. Tapi setelah disetrum, Luthor terlihat baik-baik saja, dan ternyata dia telah meminum serum yang mirip dengan buatan Superman yang membuat Luthor memiliki kekuatan Kryptonian. Dia pun kabur dan menemui ponakannya untuk melanjutkan rencananya menghabisi Superman. Dan setelah memberikan ponakannya robot untuk mengacau di kota, Luthor menunjukkan teman rahasianya, yaitu Solaris the Tyrant. Solaris pun menantang Superman, dan Superman yang mengetahui kedatangannya langsung menyelesaikan surat wasiatnya dan bersiap menggunakan baju anti Red Sun untuk menghadapi Solaris. Seluruh robot Superman juga mengajukan diri untuk membantu, dan mereka pun langsung melesat ke arah Solaris. Melihat Superman dan para robotnya, Solaris pun melancarkan gelombang serangan, dan sambil menyerang, Solaris berkata jika dia telah meracuni matahari, dan setelah dia memakannya, maka dia yang akan menjadi matahari baru, dan orang-orang di bumi akan menyembah dirinya untuk cahayanya, atau mereka akan mati kedinginan. Superman terlihat tidak memperdulikan ucapan Solaris, dan terus menyerang bersama para robotnya, yang salah satunya adalah Robot Seven yang memaksakan diri untuk melawan Solaris karena ternyata Robot Seven telah diprogram ulang oleh Solaris sebelumnya, yang membuat dia mencuri dan memberikan serum super kepada Lex Luthor. Dan setelah melancarkan serangan terakhir yang dia bisa, Robot Seven pun meminta maaf kepada Superman karena telah mengkhianatinya. Setelah salah satu tanduknya rusak, Solaris melancarkan serangan yang cukup besar ke arah Superman, tapi beruntung Sun Eater peliharaan Superman datang menyelamatkannya, dan meski sedikit panik, ternyata Solaris berhasil membunuhnya, yang membuat Superman seketika marah, dan dia pun menghajar Solaris tanpa ampun dan melemparnya ke bumi serta menghancurkannya di sana. Setelah itu Superman berlari terburu-buru ke Daily Planet dalam penampilan Clark Kent untuk merilis berita terakhir sebelum dia tiba-tiba jatuh pingsan. Tak lama kemudian, Luthor datang ke Daily Planet untuk memperlihatkan kekuatannya kepada media yang selalu mencari masalah dengannya. Melihat Luthor, Lois pun berkata jika Luthor adalah orang yang bodoh karena Solaris telah mengkhianatinya dan meracuni matahari mereka. Mendengar ucapan Lois, Luthor yang marah menyerangnya dengan nafas supernya, dan mendengar Lois diserang, Clark tiba-tiba terbangun dan menembakkan gravity gun ke arah Lex Luthor. Setelah itu dia berubah lagi menjadi Superman untuk berhadapan dengan Luthor, dan pertarungan terjadi di sana. Dan meski Superman sempat unggul karena dia menambah gravity Luthor 500 kali lipat, tapi Luthor dapat dengan cepat beradaptasi dan mengungguli Superman dan bahkan mengalahkannya. No!
Setelah itu Luthor menyambut semuanya ke dunia yang baru dan memerintahkan para tentara untuk menjatuhkan senjata kalau mereka ingin selamat. Tapi setelahnya Luthor tiba-tiba diam tersenyum, dan ketika ditanya oleh ponakannya, ternyata Luthor sedang kagum akan apa yang bisa dia lihat berkat kekuatan Kryptonian. Luthor pun mulai ngoceh-ngoceh sendiri, tapi tak lama kemudian Luthor menyadari kalau Superman telah menjebaknya dengan Gravity Gun karena pistol tersebut telah mempercepat waktu personalnya yang membuat dia seperti telah menghabiskan waktu 24 jam yang merupakan waktu kekuatannya habis. Luthor pun memberitahu Superman jika dia membawa serum cadangan, tapi ternyata Superman telah mencurinya, dan melihat hal tersebut Luthor pun meminta Superman untuk mengembalikan karena dengan serum tersebut dia bisa melihat semuanya, dia bisa menyelamatkan dunia, tapi Superman langsung menghancurkan serum tersebut. Luthor pun putus asa ketika melihatnya dan menyalahkan Superman karena jika dia tidak ada, maka dirinya bisa menyelamatkan dunia. Superman pun membalas jika Luthor bisa menyelamatkan dunia bertahun-tahun yang lalu, dan Luthor mulai menyesali aksinya. Dan setelah itu, karena waktunya telah tiba dan tubuhnya mulai berubah menjadi energi, Superman mengucapkan selamat tinggal kepada Lois karena dia memiliki tugas terakhir, yaitu menyelamatkan matahari mereka. Superman pun mulai melesat ke arah matahari dan masuk ke dalamnya yang akhirnya mengembalikan matahari seperti semula. Setahun kemudian, tepat di hari perayaan kematian Superman, Luthor yang sekarang di penjara dan telah menyesali seluruh aksinya memanggil Dr. Quintum untuk memberinya buku berisi kode genetik milik Superman yang dia dapat setelah membongkar super serum yang dia curi. Dan dengan kode tersebut, dia akhirnya tahu cara untuk membuat klon Superman meski hal tersebut membutuhkan rahim seorang wanita. Dr. Quintum pun membawa bukunya dan berniat menemui Lois, dan film ini diakhiri dengan monolog dari Lois Lane yang berkata kalau Superman tidaklah tewas, tapi dia sedang memperbaiki matahari dan akan kembali ketika tugasnya selesai. Dan All Star Superman pun tamat.